Nabi Isa belum mati. Penyaliban rekayasa versi Al-Quran itu tidak ada gunanya, tidak bermanfaat. Yang rekayasa itu penyaliban terhadap Tuhan kamu, Yudas. Dengarkan. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Kami Kristen ini percaya bahwa Yesus adalah kebenaran. Ya, silakan aja. Tapi permasalahannya yang Anda Bukan sembah manusia, itu Yudas. Bukan Paulus. Paulus bisa salah. Yang Dengar Anda dulu, sembah dengar dulu. Yudas. Dengar dulu. Yang Anda sembah itu Yudas. Itu masalahnya. Oke, kita bahas itu ya. Kita bahas Yesus atau Yudas ya, Bang Jomaya. Ya. Kita bahas Yesus atau Yudas ya. Oke, begini ceritanya. Ceritanya begini, dengar dulu biar kita sama-sama mengerti. Versi Alkitab, Gimana Yesus ceritanya? sudah membuatkan, aku nanti akan disalib, aku nanti akan mati. Enggak kan? Oke, nanti aku akan disalib, nanti aku akan mati, nyawaku akan diserahkan untuk pengampunan dosa. Oke, lalu dia disalib. Versi Al-Quran, versi ilham, Siapa yang versi ngomong? Islam, Siapa yang ngomong kayak gitu? Siapa yang ngomong kayak gitu? Yesus. Kan sebelum disalib dia sering ngomong gitu. Darahku, inilah darahku yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Oke, jika cerita Kata siapa? itu tidak... Kata siapa? Kata Yesus. Di mana Yesus berkata begitu? Di mana? Di kitab Kapan? Injil, Bos. Kapan? Kitab Injil, Bos. Kitab Injil. Kitab Injil sudah tidak ada. Tidak ada kitab Injil. Dengar dulu biar ku Nggak jelaskan. Bang Juma nanti nggak ngerti kalau nggak mendengarkan penjelasan saya. Kita mendekati ini, udah mendekati. Tapi kenapa di stop? Karena abang nggak mau orang mendengarkan penjelasan saya begitu, gitu. Tunggu dulu. Ini tema cerita versi kita Alkitab. Cerita versi Alkitab yang sabar dulu. bahkan dibicarakan itu, bahkan ada saksi, tetapi Muslim tidak percaya. Tetapi cerita versi Al-Quran yang tidak ada dinubuatkan, tiba-tiba aja digantikan orangnya, bahkan tidak disebutkan siapa penggantinya. Yang ini berbeda pendapat dengan yang ini. Yang satu katakan Yudas, yang ini katakan bukan Yudas, tidak disebut namanya. Tetapi itu kalian percaya, yang ceritanya tidak dibangun dengan kuat. Bandingkan aja cerita itu, bandingkan coba. Cerita penyaliban versi kamu bisa diam tidak? Atau saya kasih sepak muka kau nanti. Diam dulu, gantian kita. Ini bukan ini satu kalimat aja. Ini bukan jemaat. Ini bukan jemaat orang goblok yang ada di gereja, paham kau? Hah? Udah Bang Deddy ngomong kayak Paulus aja kau ngomong. Kasih kesempatan kepada lawan diskusimu untuk berbicara kalau kau mau waras. Kau dikasih ruang di sini ngomong, bukan kau mau berkhotbah. Ini bukan gereja. Di gereja boleh kau bodoh-bodohi orang, tapi di depan semua jangan coba-coba. Ya. Oke, kamu mau nolak Al-Quran, silakan aja kau menolak Al-Quran. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah saudara menolak Bible? Kamu sudah ngambil kitabnya orang Yahudi, kamu curi, kamu tempel di dalam kitabmu. Ini kitab Yunani, kau tempel kitabnya agama Yahudi begini nih. Kau buat jadi clipping. Sekarang saya tanya samamu, kamu percaya ndak kitab kamu itu? Kamu percaya ndak? Itu dulu, enggak usah nyerocos lari ke Al-Quran. Al-Quran seperti apapun kebenarannya tetap aja kamu tolak. Sekarang yang saya tanya, kamu terima ndak kitab kau itu? Sekarang saya tanya. Udah, diam dulu. Saya tanya. Saya tanya. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap untuk menyerahkan orang yang benar. Iya. Agar dibunuh. Iya. Kamu percaya itu? Oke. Iya. Ulangan 21 nomor 23. Iya. Orang yang digantung terkutuk oleh Elohim tidak boleh mayatnya semalam-malaman di tiang salib. Pertanyaan saya samamu. Siapa yang terkutuk antara Yudas atau Yesus? Yesus yang menanggung kutuk, Bos.
Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Itu Yesus menanggung kutuk ajaran pagan Roma. Jangan kau campur adukkan. Jangan kau Makanya campur gini, adukkan. Bang. Halo Bang. Jangan makanya gini, dicampur Bang. adukkan antara ajaran Bang. Kristen yang berasal dari Barat dengan ajaran Tuhan yang ada di Yahudi. Saya ulang lagi. Oke, Saya ulang, Bang. saya ulang. Sekarang Ulangan membandingkan cerita itu, Bang, harus 27, logika, Bang. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah, ini Tuhan yang berkata, terkutuklah orang yang menerima suap oleh karena menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin, halilintar. Sekarang saya tanya samamu, siapa yang menerima suap dan menyerahkan orang benar untuk dibunuh di atas tiang salib? Siapa? Yang menerima suap kan Yudas, tetapi yang disalibkan Yesus. Bagus. Berarti gepeng kepalamu. Nah, Ulangan 21 nomor 23, yang disalib itu adalah orang yang terkutuk di mata Tuhan. Baca Ulangan 21 nomor 23. bukan. Bukan pula, bukan. Itulah kau temannya setan. Kau Nggak usah bantah gitu, Bang. itu Bang. kamu bantah Bang. firman Tuhan. Dengar. Bang. Ulangan Dengar 27 dulu, nomor dengar. 25. Yesus Yang itu rela terkutuk menjadi adalah yang terkutuk, menerima Bang. suap. Gak ada, itu cerita muncul dari Roma, gak ada itu. Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Dan Itu semua Yudas. bangsa harus berkata, Yudas kan? Betul kan, Yudas. Yudas kan? Oke, saya tanya sekarang. Ah. Ulangan 21 nomor 23. Mayatnya tidak boleh dibiarkan semalam-malaman. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan tidak boleh menajiskan tanah yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang dikutuk oleh Tuhan? Yang dikutuk Yesus menanggung kutuk itu di salib. Loh bos, kita dari kecil udah menerima ajaran itu bahwa Yesus menanggung kutuk betul. untuk kita. Saya menghargai itu iman Barat, Roma, Yunani, karena menginginkan darah manusia untuk menebus dosa mereka Sekarang kepada gini. Dewa Molok. Oke. Kepada Dewa Molok, saya hargai. Oke gini. Saya Oke, hargai. aku mengalah. Sekarang permasalahannya Bang Juma, ini adalah, Bang Juma, dengar dulu, aku mengalah ini. Nggak usah bahas Roma segala macam lah. Nggak usah bahas Lalu Roma, buktinya Barat lah segala macam. memang agamamu Sekarang- dari sana, Bung. Agama Dengar Kristen dulu, dari Bang. Roma, bukan dari Yahudi. Sekarang aku Ya, mengalah. silakan. Kita berdua aja ini yang berpikir, oke? Berpikir logika. Oke? Iya. Sekarang Oke. kita bahas penyalipan itu versi Alkitab dengan versi Al-Quran, mana yang layak dipercaya kebenarannya. Ini dasar pijakannya sudah jelas. Hmm. Kitabmu lebih dulu. Kitabnya Yahudi lebih dulu. Nah. Muncul kitab dari Yunani. Tapi itu tidak masuk kategori firman Tuhan. Lalu muncul Nggak, Al-Quran. Bahas ceritanya dulu. Bahas ceritanya. Tunggu, Gimana tunggu. ceritanya? Membangun ceritanya bahwa Yudas yang disalib itu di Al-Quran gimana gitu. Bahkan sejak Al-Quran- lahir, waktu bayi Yesus mengatakan bahwa keselamatan tercurah atasku saat aku lahir, saat aku mati dan dibangkitkan. Nggak ada dibilang dia nanti nggak disalib Celaka. di surga. Ada enggak dia dikatakan celaka? Ada enggak? Ada diceritakan, dan celakalah aku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, pada saat aku dibangkitkan. Ada? Enggak ada. Kan memang selamat ya waktu disalib. Kesejahteraan, damai sejahtera bagiku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, pada saat aku dibangkitkan kembali. Oke. Damai sejahtera, bukan Ada 3 poin, terkutuk. Bang. Dengar bang, ada 3 poin. Lahir, Ya. mati, dan dinaikkan Ya. ke surga. Yang terjadi apa? Yes. Yang terjadi apa? Lahir, nggak Lahir. mati. Nggak Lahir. mati. Matinya Belum. nggak ada loh. Belum. Nggak Belum mati. mati. Dan naik ke Belum. surga gitu. Matinya mana gitu. Naik terangkat langsung. Bal rafa'ahu, langsung naik ke atas. Berarti nubuat Yesus waktu bayi itu nggak terjadi, Bung. Kenapa bisa? Dia kan lahir, mati, Lahir. dan dinaikkan, terangkat. Enggak begitu. Dia lahir, Lahir, mati. dengarkan dulu. Lahir, Dia lahir. mati, dan dinaikkan. Enggak mati dulu, tompel. Mana ada mati dulu? Dia masih hidup sekarang ini. Makanya, Datang Bang, untuk yang
dia masih hidup, kenapa dia nggak mengikuti nubuatnya waktu bayi yang dia katakan lahir, mati, dan dinaikkan ke surga? Nggak, sekarang abang Dia percaya nggak nubuatnya bagaimana? Coba terangkan dulu sama kita, nubuatnya waktu dia bayi di gendongan Maria itu bagaimana? Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada saat aku lahir, pada saat aku diwafatkan, dan Mati. pada saat aku dibangkitkan. Ya. Oke. Sekarang mana dia? Yang matinya mana? Sekarang sudah berapa sesi yang terjadi terhadap Nabi Isa? Lahir dan dinaikkan loh. Belum. Belum mati dia. Dia terangkat dalam keadaan hidup-hidup. Sekarang masih hidup. Mazmur 91 nomor 16. Bang, dengan panjang umur, dengar. Dengan nubuatnya lahir, dengan mati, panjang dan umur. Enggak ada. Oke, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya samamu. Henok sekarang mati atau hidup? Hidup. Elia sekarang mati atau hidup? Hidup. Apa masalahnya? Nabi Isa alaihissalam dilahirkan, terangkat ke langit. Hidup dia di atas. Nanti di akhir zaman dia turun untuk yang kedua kalinya. Setelah tugasnya selesai menghancurkan Kristen, wafat. Baru wafat. Setelah wafat semuanya dibangkitkan untuk dihakimi. 3 fase kan? 3 fase. Kalau Anda ingin belajar tentang teori ini, baca Matius 4 nomor 6, include dengan Mazmur 91 dari Nata nomor 1 sampai nomor 16. Yesus diangkat ke langit, menonton orang-orang fasik yang menggantikannya di atas tiang salib, disebabkan kemudian dia ditolong oleh Tuhan dengan mengirim malaikat mengangkat Yesus ke langit. Halo Indonesia. Dan Tuhan mengatakan, aku dulu, Bang. Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 91 nomor 16, dengan panjang umur, dengan panjang umur aku kenyangkan engkau, dan aku akan memperlihatkan keselamatan kepadamu. Selesai. Apa yang salah dengan Al-Quran? Sekarang kita uji Bible. Perjanjian baru. Halo Bang Cuma. Sekarang kita uji Al-Quran, sudah jelas tuh. Al-Quran kan sudah jelas. Kalau Yesus memang dia mau hidupnya, dia lahir, kemudian diangkat ke surga, kemudian nanti turun lagi, mati lagi, baru dinaikkan lagi. Kenapa nubuatnya nggak mengatakan begitu? Dia bilang. Dia mengatakan begitu. Kesejahteraan pada saat pada saat aku dilahirkan. Pada saat aku dimatikan, dan pada saat aku dibangkitkan. Mati belum. Kenapa mati belum? Kenapa nggak disebut ini yang naik ini? Naik dalam keadaan hidup berarti dia belum mati. Nanti dia mati. Kenapa nggak disebut? Apa? Disebut apa? Di nubuatnya kenapa itu nggak disebut? Disebut apa? Kenapa nubuatnya waktu bayi yang disebut Maria itu enggak disebutkan bahwa dia naik dulu gitu loh, Bang? Loh, manusia itu semuanya memiliki 3 fase dalam kehidupan. Lahir, mati, bangkit. Nabi Isa belum mati. Itu kejadian sangat Nabi besar. Isa belum mati. Saya bilang, cerita versi Al-Quran itu Nabi Isa belum mati. Penyaliban rekayasa versi Al-Quran itu tidak ada gunanya, tidak bermanfaat. Yang rekayasa itu penyaliban terhadap Tuhan kamu, Yudas. Itu rekayasa. Dengarkan rekayasanya. Dengarkan rekayasa penyaliban terhadap Yudas. Dengarkan sama saya. Dengarkan penyaliban Yudas. Dengarkan penyaliban Tuhanmu Yudas. Dengarkan penyaliban tipu-tipu versi Kristen. Dengarkan. Penyaliban tipu. Dengarkan saya, dengarkan. Yang digantung di tiang salib orang terkutuk. 1. Yang digantung di atas tiang salib orang yang menerima suap. Lu tafsir itu, Bang, tapi kenyataannya yang digantung di tiang salib adalah korban persekongkolan. Yang disalib itu orang Farisi, orang Yahudi, ahli Taurat, mahkamah agama. Yang disalib di tiang yang digantung di tiang salib adalah hasil kesaksian palsu imam-imam Yahudi dan mahkamah agama. Matius 26
Matius 26 nomor Tertulis lebih 59. pantas Amsal 21 Tafsir nomor manusia. 18. Amsal 11 nomor 8, yang menggantikan kemudian orang yang jujur dan orang benar adalah orang fasik dan pengkhianat. Pertanyaannya, siapa yang berkhianat? Siapa yang fasik? Siapa yang menerima suap? Yesus atau Yudas? Jawab. Yudas. Bang Juma mau betul-betul bahas nggak sama saya logika kita berpikir? Saya tanya, siapa yang fasik, siapa berkhianat, siapa yang makan suap, siapa yang terkutuk di atas tiang salib? Tadi Jawab. sudah saya jawab, Bang. Tadi itu sudah saya jawab. Nggak ada gunanya dijawab terus. Aduh, parah. Sekarang gini, apa gunanya Yudas disalib? Gunanya apa? Gunanya menggantikan orang yang benar. Keluaran 23 nomor 7. Keluaran Manfaatnya bagi 23. manusia apa? Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh Aduh. Itu kitab ulangan loh, Bang, yang kita bahas Al-Quran dengan kebenyalipan. Hai, Al-Quran itu bercerita tentang kitabnya Nabi Musa, bercerita tentang kitabnya Yesus, bercerita tentang Daud, bercerita tentang Salomo. Al-Quran mencakup semua itu. Saya juga dinonaktifkan terus. Iya, karena kamu nyerocos tanpa ilmu. Ini waktu sholat saya mau sholat sebentar lagi. Oke? Disalib, apa manfaatnya? Kenapa nggak dinubuatkan bahwa dia akan digantikan? Kenapa mau Sudah ada Amsal 21:18, Amsal 11 nomor 8, kuclok. Kenapa untuk membenarkan agamamu kau pakai kitab lain? La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Kitabku mengatakan, wa qaulihim, sesungguhnya mereka berkata yang dibunuh adalah Isa Al-Masih putra Maryam, padahal bukan. Bukan Ya, Nabi kenapa Isa yang Isa? dibunuh. Bukan Kenapa Nabi Isa Isa yang dibunuh. dinubuatkan, Bang? Bukan Nabi Kenapa Isa Isa nggak yang dibunuh. nubuatkan? Tuyul. Al-Quran datang bercerita tentang kejadian yang pernah terjadi, kampret. Sekarang Yesus nubuatkan, Bang. Sekarang Yesus sudah katakan bahwa dia akan disalib. Kenapa Otak. Isa nggak bilang bahwa dia nggak? Nih, otak. Al-Quran datang bukan bercerita nubuatan tentang salib. Al-Quran datang meluruskan cerita-cerita yang dibelokkan oleh pagan Roma Yunani. Paulus mengatakan meyakini Yesus itu hidup karena dia melihat Yesus itu hidup dalam penglihatannya. Makanya dia Gini, buta, Bung. bahkan Yesus katakan berbicara kepada dia. Kami orang Kristen, saya juga Shirley. percaya bahwa Yesus hidup. Shirley. Tetapi bukan berarti saya percaya bahwa Yesus tidak disalib. Enggak. Makanya Shirley. tafsirmu berbeda dengan kami gitu. Nggak ada telinganya orang ini, nggak ada telinganya. Kamu nggak punya telinga ya, Bung? Bung, kamu nggak punya telinga ya? Bang, Kamu punya telinga kan? Kamu punya Bang. telinga kan? kalau Ya. mau debat itu, izinkan kami yang berbicara gitu supaya jangan kalian Loh, aja. izinkan saya kami. disalin-salin Kamu terus. siapa? Oke, kita ganti-gantian. 2 menit, boleh? Atau 1 menit? Saya dulu Nanti ya. tanya lagi ulangan, enggak maju-maju. Kalau tanya ulangan lagi enggak Kenapa? maju-maju kita. Kenapa kamu Udah alergi dengan dijawab. kitabnya Yesus? Udah dijawab, Hey. Bang. Saudara, dengarkan saya. Kristen itu agama yang muncul belakangan. Prosesi penyaliban terjadi dulu, setelah itu muncul Kristen. Atau Oke. kau ingin mengatakan bahwa Kristen dulu baru penyaliban? Oke, gini. Saya tanya dulu sama Oke, gini, Bang. Penyaliban Logikanya gini. ini terjadi, lebih logikanya dulu. gini. Penyaliban Logikanya gini. ini Kalau kamu Yesus kamu turun aja kalau gitu. kenapa Kamu dia turun nggak aja kasih kalau tahu, gitu. Bang? Turun. Biar nggak ketakutan murid-muridnya. Kalau Yesus- Turun. Kalau kamu tidak bisa berdiskusi sehat, kamu ke gereja cium pantatnya Pak Bom. Kau jangan di sini. Kita butuh orang yang berilmu, bukan orang gila yang kita butuhkan di sini. Percuma koar-koar kalau hanya bermodalkan pantat bom. Kita tidak butuh. Yang kita butuhkan di sini adalah Kristen yang mau diwaraskan. Kalau cuma nyerocos, kamu ke gereja cium pantat pendeta. Oke?
Pakai ilmu, naik ke sini tuh pakai ilmu. Kalau cuma nyerocos semua orang bisa. Sakit kepala netizen mendengarkan. Sakit. Oke? Saya tanya, duluan mana cerita daripada tragedi penyaliban dengan munculnya agama Kristen? Duluan mana? Kalau Anda memplesetkan kata Kristen, oh Kristen bukan agama. Oke. Duluan mana tragedi penyaliban daripada doktrin Tuhan datang mati di atas tiang salib? Duluan mana? Duluan mana tragedi penyaliban daripada konsep tebus dosa di atas tiang salib? Duluan mana? Duluan tragedi penyaliban. Dengan demikian, berbicara mengenai penyaliban, harus kemudian kita tuntaskan dulu apa penyebabnya, siapa yang memerintahkan penyaliban, apa fungsi penyaliban ini, bagaimana pandangan Tuhan terhadap penyaliban, bagaimana orang-orang Yahudi pada saat itu. Setelah itu rampung, baru pindah ke agama Roma. Ada apa dengan Roma? Kita sambungkanlah dengan tragedi penyaliban ini. Tapi sebelumnya kita simpulkan dulu. Penyaliban ini menurut tuan rumah adalah tragedi kecemburuan orang Yahudi terhadap Yesus. Itu dulu. Setelah kemudian ini berlangsung, tragedi ini ingin dilaksanakan. Contoh, Matius 26 nomor 59. Imam-imam kepala bahkan mahkamah agama membuat kesaksian-kesaksian palsu agar Yesus disalibkan. 1. Yohanes 11 nomor 53. Mulai hari itu orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam kepala, mahkamah agama sepakat untuk membunuh Yesus. 2. Ketiga, Matius 27 nomor 18. Pilatus berkata, mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki. 3. Keempat, Ulangan 27 nomor 25. Orang yang makan terkutuklah orang yang makan suap karena menyerahkan orang benar untuk dibunuh. 5. Ulangan 21 nomor 23. Jangan dibiarkan mayatnya orang-orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan untuk menyentuh tanah yang diberikan oleh Elohim kepada Bani Israel. 7. Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Tertulis di Galatia 3, kemudian nomor 13. 8. Amsal 17 nomor 23. Orang fasik menerima hadiah suap dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum Tuhan. Itu yang Anda harus pahami. Semua data-data ini harus Anda labrak dulu. Baru kemudian Anda bisa memunculkan agama Kristen. Jangan Anda campur adukkan. Karena tidak ada hubungannya penyaliban dengan agama Kristen. Penyaliban itu terjadi di tengah-tengah Bani Israel, bukan di tengah-tengah kota Vatikan. Paham itu ya? Paham. Jadi harus berpola kepada tradisi, budaya, keagamaan, kepercayaan tuan rumah. Nanti kalian muncul mau mengatakan yang disalib itu Pak Bom-Bom, yang disalib itu Tukul, yang disalib itu adalah siapapun itu urusan Anda. Kita buktikan kebenaran Anda nanti. Islam pun begitu. Islam datang mengatakan yang disalib adalah orang yang menggantikan Nabi Isa. Al-Quran mengatakan itu. Oke? Nah, kita buktikan nanti yang mana yang benar dengan pola tuan rumah. Tuan rumah yang lebih tahu isi dapur mereka. Pahami itu. Yohanes 12 nomor 6. Hal itu dikatakan bukan karena dia memperhatikan nasib orang yang miskin, melainkan karena Yudas adalah seorang pencuri. Dia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas rumah Tuhan. Itu dulu. Kemudian Anda juga harus melihat di dalam Keluaran 23. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang-orang yang bersalah. Suap jangan kau terima. Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Selanjutnya, Amsal 6 nomor 16. Oke? 6 kekejian, 6 hal yang dibenci oleh Tuhan dan 7 perkara yang merupakan kekejian di dalam hatinya, yaitu membunuh orang yang tidak bersalah.
Jadi data-data ini harus didudukkan dulu. Didudukkan dulu. Bagi tuan rumah, apa sebabnya Yesus ini mau disalibkan? Itu dulu. Nah, jawabannya, tujuan Yesus disalibkan ada di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai 53. Alasannya karena orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, mahkamah agama takut kalau bangsanya dan tempat sucinya dirampas oleh orang Roma. Maka mereka sepakat membunuh Yesus. Proses kemudian berjalan, tak, imam kepala, kemudian orang-orang Farisi, kemudian mahkamah-mahkamah agama, kemudian orang-orang Yahudi bergerombol mereka mencari Yesus, menghadapkan ke Pilatus. Baca Matius 27. Disitulah kemudian terjadi pergolakan antara orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama, dan Pilatus, serta Yesus dan orang fasik, pengkhianat. Ini yang perlu saudara pahami. Setelah kemudian terjadi ternyata kata Tuhan di Amsal 21:18, orang fasik dipakai tebusan bagi orang yang benar, pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Baru cari siapa yang jujur di antara keduanya, Yesus atau Yudas? Siapa yang fasik di antara keduanya, Yesus atau Yudas? Siapa yang disalib menurut Tuhan di dalam Ulangan 21 nomor 23? Orang terkutuk. Siapa yang terkutuk menurut Tuhan di dalam Ulangan 27 nomor 25? Yudas. Berarti yang disalib adalah bom. Begitu cara belajarnya. Setelah itu kemudian baru bahas Kristen. Ayo teman-teman Kristen, siapa yang disalib menurut kalian? Yesus. Apa alasannya? Untuk nebus dosa. Yang ngajarin siapa? Mana dalilnya dari tuan rumah? Menebus dosa pakai darah manusia. Mana? Ada. Di mana? Di Amsal. Apa katanya? Aku sendiri Tuhan yang akan membinasakan mereka, sebab mereka mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Yeay! Mampus. Sekarang gini, kami Kristen percaya Yesus itu disalib karena Yesus mengatakan bahwa darahku akan dicurahkan untuk pengampunan dosa. Sementara Yudas disalib, Bapak kan mengakui Yudas yang disalib bukan Yesus. Kenapa enggak dibicarakan dulu? Kenapa Isa tidak katakan itu dulu supaya kita sama-sama percaya loh? Gitu maksudnya. Kenapa penyaliban Yudas ini tidak dibicarakan? Kenapa? Supaya murid-muridnya tidak takut, supaya tidak perlu melarikan diri. Ceritakan aja gitu. Aku sebenarnya nanti disalib, tetapi bukan aku yang disalib loh. Sebenarnya Yudas, sebenarnya ada orang nanti yang menggantikan aku. Nggak usah sebut nama, tetapi nanti. Jadi kita kan nggak takut. Sebenarnya gini loh Pak, kesesatan kami ini yang Bapak bilang sesat. Diakui dia sesat. Ibu jangan ketawa dulu. Diakui dia sesat. Ibu jangan ketawa dulu. Ibu dengar dulu Bu. Jangan Dia ketawa, dia Anda sudah udah mengaku. jujur, Anda sesat. Dia sudah Ibu, jujur, dengar jangan dulu. ketawa lah. Dia kan sudah jujur. Kesesatan kami ini yang Ibu bilang sesat, gitu maksudnya. Kan saya lanjutkan tadi, tapi langsung Ibu potong. Kesesatan kami ini yang kalian bilang sesat, itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan Al-Quran yang bilang gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa Ustadz Sugi, sesekali saya berkumpul sama orang-orang saleh. Iya, kangen kan juga ini- kita. Jadi Ini gini, kan yang jadi moderatornya Uhti iya, Yanto, Akhi. makanya saya bisa naik. Barakallah. Lanjut, Masya Akhi. Allah. Jadi gini saudara Charles, terkait dengan penyaliban itu, mari kita uji dulu ya, antara Yahudi Oke, saya setuju. Kita uji dan Islam. Yesus atau Ya, Yudas yang pantas dipercaya Kristen, yang salib. Kristen di sini jadi penonton dulu. Kita uji dulu antara Yahudi dan Islam tentang penyaliban. Kristen Anda jadi penonton aja dulu ya. Jadi gini, Al-Quranul Karim menjelaskan bahwasanya yang dibunuh kemudian oleh orang-orang ini adalah orang yang menggantikan Nabi Isa. Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Ayat ini menerangkan begini. Kami hukum mereka karena ucapan mereka.
Jadi ada yang dihukum karena ucapan mereka. Inilah nanti yang membuat hukuman inilah yang mengantarkan mereka menjadi kufur sampai hari ini. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam yang mereka ejek dengan menamainya Rasul, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh dengan Nabi Isa tersebut. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, yakni tentang Nabi Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang hal yang mereka bunuh. Mereka tidak mempunyai sedikit pun pengetahuan. Bunda Rahmah, ya, pengetahuan menyangkut hal itu, yakni tentang pembunuhan Nabi Isa. Dan apa yang mereka katakan kecuali mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak membunuh dengan yakin. Ini Al-Quran menerangkan bahwa yang dibunuh, Oke bang, sabar ini. dulu. Kenapa Anda, setelah 600 tahun dikasih tahu begitu loh bang? Gitu loh tunggu, maksudnya. sabar Kenapa dulu. 600 tahun dulu? Supaya murid-murid ini tadi tidak mengajarkan bahwa Yesuslah yang disalib gitu loh bang. Tidak ada hubungannya dengan Kristen. Ini antara Yahudi dan Islam. Kristen itu muncul nanti. Sabar dulu, Jadi, sabar. Loh. Inilah Anda. Kok Kenapa kayak murid-murid perempuan? itu melihat pula dia bangkit dari Tidak kubur, ada gitu loh, murid-murid. Bang. Pengarang kitab Anda itu bukan murid Yesus. Sabar dulu. Makanya kita bahas Yahudi Islam dulu. Yahudi Islam dulu. Baru nanti Kristen masuk. Nah, di Islam jelas dikatakan bahwa Nabi Isa ini adalah orang yang suci. Oke, orang yang suci. Diselamatkan dari pembunuhan orang-orang kafir. Boleh saya lanjut ya, teman-teman? Ini sebagai kerangka aja. Lanjut. Boleh ya? Oke. Orangnya udah kabur. Lanjut. Siap. Jadi Al-Quran mengatakan sesungguhnya yang mereka bunuh adalah orang yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana dengan kitabnya orang Yahudi? Di Amsal 21 nomor 18 jelas sekali. Memang betul yang dibunuh adalah orang yang menggantikan orang yang benar. Jelaskan, orang fasik dipakai tebusan bagi orang yang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Al-Quran benar di sini. Amsal 11 nomor 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Al-Quran benar di sini. Ini jelas Al-Quran didukung oleh orang Yahudi, kitabnya orang Yahudi, bahwa orang benar diselamatkan, orang yang fasik lah yang menggantikan. Kemudian di dalam Ulangan 21 nomor 23 yang sering kita bawa, bahwa yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Sedangkan Nabi Isa adalah orang yang benar, orang yang jujur. Dia nabi, dia rasul untuk Bani Israel. Jadi Nabi Isa benar-benar terangkat ke langit berdasarkan kitabnya orang Yahudi. Karena kenapa? Menurut Ulangan 21 nomor 23, orang yang digantung itu adalah orang yang terkutuk. Orang yang terkutuk ini adalah orang yang menerima suap dan menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Berarti Al-Quran ditopang oleh kitabnya orang Yahudi bahwa yang disalibkan adalah yang menggantikan orang yang benar dan orang yang jujur. Kita lihat kemudian. Ini sangat jelas. Apakah hanya kitabnya orang Yahudi yang mendukung tentang pernyataan Allah di dalam Al-Quranul Karim? Ternyata tidak. Apa maksudnya? Di dalam catatan kitabnya orang Kristen pun masih tersisa cerita-cerita. Contoh, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Yang tertulis tentang dia adalah tertulis di Mazmur 91. Bahwa Tuhan mengirim malaikat agar menatang kemudian oknum tersebut di atas tangannya agar tidak terantuk kepada batu. Diterangkan seperti ini dalam Al-Quranul Karim. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahida. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkat aku, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Ini terekam di dalam Mazmur 91.
Apa yang dikatakan di dalam kitab Mazmur, lagi-lagi mendukung kemudian yang tertulis di dalam Al-Quran. Mazmur 91-nya mengatakan bahwasanya oknum yang diangkat oleh Tuhan menonton, engkau hanya menonton. Berarti dia hanya menjadi saksi. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan mereka dan melihat pembalasan terhadap orang-orang yang fasik. Al-Quran mengatakan, aku menjadi saksi terhadap mereka. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim. Jelas Al-Quran didukung oleh kitab yang ada di tengah-tengah mereka yang berasal dari Bani Israel. Jelas itu ya? Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa kejadian ini kemudian diterangkan bahwa Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Diangkat ke langit. Dia kemudian tidak dibunuh. Jelas terekam di dalam kitab suci kita dalam surah dalam surah An-Nisa ayat 158 bahwa Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Nah, sedangkan kemudian di dalam Mazmur 91 di situ sangat terang dikatakan bahwasanya malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu, sebab tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat sebagai tempat perteduhanmu. Mereka, Tuhan akan mengirim malaikat kepadamu untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu jangan terantuk kepada batu. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi teman-teman sekalian, antara kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Islam itu sejalan terkait dengan penyaliban. Nah, sekarang permasalahannya di Yahudi. Apakah kemudian mereka mengimani penyaliban itu seperti imannya orang Kristen terhadap penyaliban? Ternyata tidak. Lalu kalau Yahudi, Islam, kitabnya sudah klop kayak begini, bahwa yang diselamatkan adalah orang yang benar, yang diselamatkan kemudian adalah orang yang jujur, dan yang menggantikan kemudian ada di atas tiang salib, dan data-data kemudian muncul, Yohanes 11, bagaimana mereka membuat cerita-cerita palsu, kesaksian-kesaksian palsu, adanya kedengkian kemudian yang menyebabkan terjadi kepada oknum yang mereka salib. Dan menurut perjanjian lama, oknum ini diselamatkan dan menggantikan adalah orang yang fasik. Singkat cerita, selesai. Islam, Yahudi klop di situ. Kita ambil sekarang Kristen. Kira-kira Kristen ini mengambil celah untuk penyaliban itu sebagai jurus penebusan dosa, jurus keselamatan. Itu ambil dari mana kira-kira? Ada nggak yang tahu? Nubuatan penyaliban terjadi di mana? Keinginan Elohim untuk membunuh manusia sebagai tebus dosa itu ada di mana? Adam mewariskan dosa kepada keturunannya itu tertulis di mana? Kematian Yesus itu adalah tiket masuk surga itu tertulis di mana? Apalagi salib sebagai simbol keselamatan itu tertulis di mana? Apalagi bahwa menghapuskan hukum-hukum Tuhan dengan membunuh manusia di atas tiang salib itu tertulis di mana? Apalagi percaya kepada orang yang mati di atas tiang salib akan menyelamatkan itu tertulis di mana? Ada nggak di kitabnya orang Yahudi tertulis kayak gitu-gitu? Ada nggak? Ada nggak teman-teman? Ada nggak di kitabnya orang Yahudi bahwa bahwa Mesias mereka akan mati dan bangkit pada hari ketiga? Ada nggak kemudian di kitabnya orang Yahudi kayak begitu? Tidak ada. Tidak ada. Ada nggak di kitabnya orang Yahudi bahwa Tuhan akan datang berinkarnasi menjadi makhluk dan dibunuh oleh makhluk itu sendiri, setelah mati bangkit kembali menjadi Tuhan? Ada nggak di kitabnya Yahudi? Tidak ada. Nggak ada. Semua yang terkait dengan penyaliban ternyata tidak ada di kitabnya Yahudi. Lalu dari mana cerita-cerita ini muncul? Dari mana kemudian cerita-cerita kayak begini muncul?
Wajar tidak kemudian ketika Yahudi tidak menerima Kristen sebagai bagian dari mereka? Wajar tidak? Wajar. Wajar. Wajar tidak ketika Yahudi mengatakan Kristen itu agama bidat? Wajar tidak? Wajar. Wajar. Wajar tidak ketika mereka itu diludahin oleh orang Yahudi? Wajar tidak? Wajar kali pun. Wajar. Dah, selesai kita di situ ya. Jadi satu-satunya cara menyelamatkan Kristen terhadap doktrin penyaliban, mereka harus mengawinkan antara ajarannya orang Yahudi dengan ajaran mereka. Itu caranya. Kalau kita pisahkan, maka hancur pesenatilu. Pak Bom tidak akan pernah tidur nyenyak kalau dia berdebat dengan saya membahas ini. Demikian. Silakan yang lain. Aku sapa dulu ya. Awal dan akhir, selamat sore agama apa? Awal dan akhir, Joshua, selamat sore agama apa? Selamat sore. Agamanya Saya agama Kristen. Nah, silakan Bang. Abang mau bertanya dulu, silakan. Bang. Menurut Bang. awal dan silakan akhir. bertanya dulu, Menurut Bang. kamu makna awal dan akhir itu apa? Silakan biar Gurunda kamu dijelaskan oleh guru kami. Silakan. Apa tuh? Kok kasih namamu ini awal dan akhir? Malah kemana-mana Bunda ini. Oh, penyaliban. Kan ini Siapa orang yang baru disalib? Bang. Iya, ya, awal dan akhir. Lanjut. Siapa yang disalib? Yudas atau Yesus? Ayo, Bang, awal dan akhir. Iya, jadi begini. Saya kasihan dengan umat Muslim. Anda tidak bisa mencari-cari di ayat Alkitab untuk membenarkan kitab Al-Quran. Jadi itu Tadi urusan sudah klop, Anda. Bang, tadi Terserah. antara kitabnya Yahudi dan Jadi- Al-Quran itu klop. Yang kasihan itu kitab Ya. Anda. Mending Suma Anda buka bagaimana Anda bisa mencerahkan tentang Al-Quran Anda daripada korek-korek Alkitab terus. Lah Sudah ini tidak ada Al-Quran zaman yang kita lagi. bahas, Bung. Ini Al-Quran yang saya bahas. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Ini Al-Quran yang sedang saya bahas. Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak disalib, yang disalib adalah orang yang menggantikannya. Dan kitabnya orang Yahudi juga mengatakan hal yang sama. Antara Yahudi dan Islam sepakat. Nah sekarang Kristen, dari mana Kristen ini muncul tiba-tiba? Penyaliban Iya. itu diambil, lalu digoreng, dijadikan sebagai sambalado untuk dijadikan kendaraan menuju surga. Itu ilmunya dari mana? Yahudi nggak ada. Di Yahudi nggak ada. Nggak ada di Yahudi. Oke, Berarti ada yang Suma. membelokkan sejarah sehingga Al-Quran datang. Iya. Anda tidak menghargai kitabmu. Jadi kitab Maryam 15 terus itu kan sudah dijelaskan situ ada 15 itu kan dikatakan kepada Yahya atau Yohanes ya, dan kesejahteraan ya kan sama. Terus yang berikutnya kan kepada Isa ya kan. Jadi itu kan sudah jelas saat Iya. dia Kenapa? kesejahteraan ya kan. Iya, dia sejahtera pada saat dia lahir, pada saat dia diwafatkan, pada saat dia dibangkitkan. Beliau itu. tidak pernah Jadi, terkutuk. Al-Quran Tidak pernah saja sudah terkutuk, ya. jelaskan. Terus, Al-Quran saja sudah jelaskan bahwa Isa dijelaskan situ pada saat dia dibangkitkan, pada iya, saat dia diwafatkan, pada iya. saat dia dibangkitkan. Kenapa Anda tidak menghargai kitab Anda itu? Loh, kitab saya mengatakan sebelum beliau diwafatkan, dia terangkat ke langit. Berarti belum wafat. Bukan, Anda salah. Anda coba Anda baca dulu, salah. baca baik. Akhi Zubair suruh impusnya dipasang dulu, selang impusnya itu dipasang dulu, lepas. Takutnya aduh mati pula kan dia. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahir, pada hari wafatnya,
Oke. Dan pada hari dia dibangkitkan, itu sudah jelas. Iya. Terus Anda mau cari-cari di mana? Nabi Isa belum kemudian dimatikan. Belum wafat dia, belum terpisah. Ini Al-Quran Yang Anda sudah dijelaskan. Bung, yang disebut mati meninggal itu adalah jasad dan ruh terpisah. Nabi Isa terangkat ke langit lengkap dengan jasad dan ruh, berarti dia belum wafat. Bukan, ini Al-Quran surat Maryam sudah menyatakan bahwa Iya, saat itu dia bercerita wafat, tentang fase hidupnya ke depan pada saat aku dilahirkan. Mati minyak. Waduh, Dia. orang sakit Ini- dia ini. Ya makanya kan saya sudah Ini- bilang, itu selang impulsnya pasang. surat Maryam saja sudah jelas. Aduh. Kenapa Anda mutar-mutar, bro? Loh, Al-Quran itu menjelaskan doa Nabi Isa minta kepada Tuhan kesejahteraan semoga diberikan kepada beliau pada saat beliau dilahirkan. Kan sudah terjadi pada saat beliau diwafatkan. Belum terjadi. Dan pada saat aku dibangkitkan hidup kembali juga belum terjadi. Masih ada dua fase yang belum dilalui oleh Nabi Isa alaihissalam. Masih ada dua fase. Lahir sudah, wafat belum. Karena dia terangkat dengan jasadnya. Kayak Henok, Kores, apalagi Elia. Mereka belum wafat karena mereka terangkat bersama dengan jasad. Wafatnya itu nanti pada saat wa immin ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat Nabi Isa akan menjadi saksi atas mereka. Menjadi saksi atas Bani Israel, bukan Kristen. Kristen ini beda, ini kelompok yang baru yang muncul dari barat, Romawi dan Yunani. Oke ya. Ya, Suma, Anda kan tidak mengerti, Anda punya kitab sendiri. Jadi ya, itu ayat ini kan sama kepada Yohanes Pembaptis, Yohanes, Yahya di sini sama Isa Al-Masih kan sama, mirip. Yahya Iya, memang sudah mati betul, dan ya. dibangkitkan. Tapi Yahya Sama. mati enggak? Yahya sudah meninggal tidak, berpisah antara jasad dan ruhnya tidak? Ya sudah mati. Ya sudah. Kalau Nabi Isa sudah berpisah jasad ruhnya tidak? Sudah dijelaskan Nenek dalam Mukiper. Al-Quran ini, surat Ilmu Maryam dari ini. mana itu? Ilmu dari mana Surat Anda dapatkan? Maryam, masa Anda mau Ilmu bantah? dari mana? Allah Subhanahu wa bantah. taala menjelaskan, bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakiman. Tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa. Allah telah mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Terekam sama persis dengan kitabnya orang Yahudi, Mazmur 91. Oke, bahwa dia diangkat oleh malaikat-malaikat dengan menatang di tangan mereka. Jadi kalau Al-Quran, saudara, kalau Yahudi, Al-Quran sudah kitabnya Yahudi dan menceritakan kitabnya kepada umat Islam sama. Isa, jadi Al-Quran kalau sudah menceritakan bahwa Isa sudah pernah wafat, berarti Anda tidak bisa korek-korek itu. Nabi Isa belum wafat, tante. Ini surat Maryam kan sudah jelas. Surat Kan Maryam itu kan sudah berbicara jelas. masa yang akan datang, bukan masa yang pada saat itu. Mana ada tulisan di sini mana masa yang lampau dan masa yang akan datang. Ini bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Tetapi Allah telah mengangkat Isa. Mereka tidak membunuhnya, tetapi Allah mengangkatnya ke langit. Surah An-Nisa ayat 158. Berarti surah Maryam ayat 33 itu bercerita tentang kematiannya nanti di akhir zaman setelah datang yang kedua kalinya. Dalilnya mana? Wa immin ahlal kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Ya, Iya, Pak. jadi yang Jadi, jelas, yang jelas. kita orang Kristen sudah Kita meyakini. orang Kristen meyakini. Ya silakan. Kan sudah aku bilang tadi, Bang. Antara orang Kristen, antara orang seperti Yahudi, Anda kan meyakini kitabnya di Yahudi dan kitabnya orang Islam itu klop mereka.
Sama, Sama, Anda- alur Anda ceritanya, mau mengklop, sama Anda mau tentang mengklop. utusan Tuhan yang datang kepada mereka, itu sama urusan tentang Anda. apa yang Tuhan janjikan kepada Nabi dan Rasulnya. Antara kitabnya Yahudi dan kitabnya umat Islam itu persis searah dan sejalan. Sekarang kitab Anda, tolong tunjukkan di mana ilmunya kitab Anda mengatakan bahwa Tuhan menebus dosa dengan membunuh manusia. Di mana itu dalilnya? Iya, jadi kitab Anda dengan Yahudi kalau disejajarkan dengan sejarah, hancur Anda. Oke, itu yang Anda Mulai harus bengkok, catat. mulai bengkok, Ah, mulai bengkok kan, bengkok, makanya. mulai Kalau bengkok. Anda Yang klop saya ayat tanya, dulu, dari mana kitab Roma mengambil ilmu bahwa Tuhannya Bani Israel menghapuskan dosa dengan cara menyerahkan, mempersembahkan tumbal berupa anak manusia? Dari mana ilmunya? itu bukan urusan Anda, saudara. Jadi orang Kristen mau mempercayai itu dan tidak, itu urusan Anda. Sekarang Anda berpikir keselamatan Anda sendiri. Saya akan diselamatkan atau tidak, itu urusan sama Anda. Oke? Lalu kalau hanya datang untuk berkata itu bukan urusan Anda, lalu ke sini mau ngapain? Mau ngapain ke sini? Ya, kita kan keyakinan kita bahwa Yesus Lah, mati kalau untuk menebus di sini dosa-dosa kita. tempatnya Itu orang- kan orang sesuai berdebat. dengan Alkitab. Sesuai Di sini dengan tempatnya Alkitab, orang Injil. berdebat, bukan untuk curhat-curhatan. Kalaupun Iya, tidak, Anda pasang sekarang dulu kalau sudah impulsnya ada dalil. supaya Anda tidak kejang-kejang begini. Takutnya ya orang terkena rabies itu biasanya kalau kurang cairan dia akan selalu kejang-kejang dan kalau tidak ketahuan bisa mati tanpa terdeteksi. Itu bahayanya orang terkena rabies. Jadi tolong Anda ini dulu persiapkan dulu selang-selangnya agak Iya, panjang sedikit. Anda yang Mengolah tahu napasnya ketika sudah Anda habis-habis kejang-kejang itu. berguling-guling tidak terlepas. Jadi disambung dulu, cari selang Ya, tukang bernapas boleh. dulu lah sebelum bicara. Ya, selang Anda tukang sudah boleh. kehabisan napas selang itu. tukang. Ya, selang tukang itu boleh Anda pasang untuk menyambung nyawa Anda. Gitu. Orang di sini tempatnya orang berdebat. Lalu ketika Anda datang-datang dengan sok gaya pintarnya, tapi ternyata begitu di debat Anda berkata, "Oh, itu bukan urusan Anda." Apa-apaan? Ya, kalau sekarang saya jelaskan Anda bisa terima enggak? Itulah makanya selalu saya sampaikan menjadi Kristen itu wajib bodoh sampai mati, dan hari ini Sudah. Sekarang saya mau jelaskan. Anda jangan napasnya nanti hilang, itu kasihan. Wah, tidak mungkin. Oke. Nafas kami panjang. Nafas kami kan panjang. Kami tidak pelihara. Oke, dengarkan ya, saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Itu Suma itu sayang sekali dari dulu dia punya ayat hafalannya cuma itu saja. Oke, saya kasih tahu ya. Nabi terakhir itu Yohanes Pembaptis. Itu Anda harus catat. Jadi dia Kisah para mempersiapkan Rasul 13 nomor 1. Dengar, weh, Saulus dengar adalah dulu. nabi. Dengar dulu. Itu Kisah kan para modal Rasul 13 nomor saja 1. Anda. Saulus adalah nabi. Nanti kita jelaskan. Gepeng. Anda kan sudah lari kan? Gepeng. Sudah lari Anda kan? mengatakan nabi terakhir adalah Yohanes. Padahal setelah Yohanes tertangkap, muncul terbunuh, muncul nabi lagi bernama Saulus. Kisah para sekarang- Rasul 13 nomor 1. Nabi Nanti Anda muncul di bantah. Antioquia. Anda punya waktu bantah. Ketabok. Masa tidak kasih waktu untuk saya jelaskan? Aduh, kasihan. Ya, Oke. silakan. Benar Oke, tidak Yohanes dulu, itu adalah nabi tenang terakhir? saja. Nanti Enggak, Suma benar kamu- tidak Yohanes itu adalah nabi terakhir? Dia adalah, tunggu saya jelaskan ya. Anda harus bedakan para mulai nabi, mutar. nabi-nabi, oke. Terus rasul di dalam jemaat lama itu ada dalam Saulus tidak pelayanan disebut mereka. rasul di situ. Aduh. Saya mau jelaskan, saudara. Kamu dengar dulu. Itu namanya Tidak para disebut diaken. rasul dia, disebut nabi. Iya. Itu kan dalam aturan gereja. Disebut nabi Itu dia. kan ada nabi, ada rasul, ada nabi, ada penginjil, Apa ini? ada guru-guru. Bom, jabatan, bom, bom. jabatan Muridmu gereja. kayak gini, Lain bom, kau suruh dengan- kesini. Lain dengan nabi-nabi zaman dahulu, Alamak. lain.
di dalam gereja itu adalah Aduh. disebut dengan liturgi. Gereja itu di Roma Yunani, nggak ada di tengah-tengah Bani Israel itu Jadi gereja. ada istilah Gereja itu di Roma rasuli, Yunani. ada nabi, ada guru, Aduh. ada penginjil. Itu jabatan gereja. Ada bom-bom. Makanya Anda dengar dulu biar saya jelaskan. Anda pintar. Nanti orang Kristen menertawakan Anda. Oke? Ya, jadi yang menyatakan nabi itu bernubuat. Dia wajib bernubuat. Oke, akan datanya nabi berikut tentang Mesias, penyelamat mereka. Itu satu poin. Jadi Nabi terakhir Yohanes siapa? Pembaptis di dalam kitab Nabi Alkitab terakhir sudah- siapa? Ya, saya sudah jelaskan tadi. Itu Yahya. Nabi Yohanes terakhir. Pembaptis. Ya, Itu Alkitab sudah menjelaskan. Nabi kisah itu para rasul 13 itu nomor 1 jabatan gereja. Saulus adalah nabi. jabatan gereja, itu jabatan gereja, saudara. Oh, Aduh, berarti Anda itu nabi ditertawain. palsu karena cuma berarti nabi palsu dong karena jabatan Anda gereja. ditertawain, Nabi gereja gitu, nabi namanya gereja. Rasul, nabi, Nabi yang guru-guru, dilantik gereja gitu penginjil. maksudnya. Itu jabatan Wih, gerejawi. parah. Pak, Aduh. wih gerejawi. Maksudnya Paulus itu adalah nabi yang dilantik oleh gereja Iya, gitu. iya. Kamu baca Oh, dulu bagus. sejarah gereja biar Anda pintar. Iya. Kita menertawakan Berarti Anda, nabi yang begitu. dilantik oleh gereja. Oke, berarti Sekarang, dialah nabi oke, palsunya berarti ya. Suma dengarkan, biar Anda pintar. Iya, Saya iya. jelaskan. Bang, Oke, zaman iya. Paulus ada gereja. dengar dulu. Jadi, kalau jabatan rasul, nabi, guru-guru, dan penginjil itu dibentuk di Antioquia. Ada dia punya sejarah. Jadi kalau mau baca di situ, kalau mau baca ada kisah gereja. Berarti bukan Yohanes dong yang terakhir karena di Sekarang saya mau Antioquia juga ada jelaskan dulu. nabi. Cuma saya mau dijelaskan sama Anda. Oke. Jadi seorang nabi itu dia wajib bernubuat. Ya. Dan nubuatannya itu harus terjadi. Itu baru dinyatakan itu sah. Itu syarat bagi seorang nabi. Nabi-nabi. Oke. Terus ini kan Yesus menyatakan bahwa di dalam kitab Yohanes, jangan kamu menyangka bahwa aku datang mendakwa kamu terhadap Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Oke, sekarang kita melihat kira-kira Musa ini menulis tentang apa tentang Yesus. Kejadian pasal 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan Benjol tumitnya. dong. Itu sudah Benjol kalau diberiakan diremukkan kepalanya di gepeng dalam nanti. Kejadian, saudara. Pada saat kejatuhan Apa hubungannya manusia, penyaliban? Ini kita sedang bahas ini saya sedang penyaliban. baca. Jadi Yesus sedang menceritakan bahwa kalau Yahudi, Anda kalau mau percaya bahwa Musa itu sudah menulis tentang saya. Ini Kejadian pasal 3 ayat 15. Bahwa yang meremukkan kepala iblis itu adalah hanya Tuhan Yesus, orang yang suci. Yesus kepalanya kepalanya iblis dipecahkan yang katanya. suci, orang yang suci yang bisa menghancurkan iblis, saudara. Ini cucu di. Jadi, Apa ini teman-teman? Memang Kita sedang dalam dengar apa ini? Alkitab sedang menjelaskan kepada Dari kita tadi saya bahwa bingung, Adam Bang. yang Bukannya pertama Yesus diajar sudah jatuh iblis. dalam dosa. Adam Kapan yang nyebutnya terakhir Yesus ngajar iblis? dia, aduh, Anda kok kejang-kejang semua sih? Bukannya Yesus yang diajar iblis. Kenapa Bukan Anda juga kejang-kejang? Anda bahas Bukan apa malah ini? terbalik. Anda sedang bahas apa? Iya, saya menjelaskan Anda otak sedang bahas Anda, biar jangan ulang-ulang terus dalam kebodohan Anda bahas apa? Ini kita membahas tentang Yudas atau Yesus yang disalib. Kenapa larinya kepalanya Iya. Yesus gepeng? Bahwa kenapa Yesus dia Kenapa harus bisa ke sana menjalankan itu? larinya? Dia sudah dinubuatkan, saudara. Sudah Eh, dinubuatkan. Makanya Mama. tentang dia kan sudah Nubuatan menulis, itu Musa menulis nubuatan di tentang mana? aku. Nubuatan di mana Musa- muncul tentang Ya, Yesus? Di Musa mana menulis muncul? tentang aku. Terus Apa para dituliskan nabi, Musa tentang aku? Aku datang untuk menyempurnakan, oke? Aku datang untuk
itu Untuk apa? untuk menggenapi. Makan bakso. Itu kata Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau firman Tuhan, nabi-nabi sudah dinubuatkan, berarti harus ada penggenapan. Yesus ini satu iota pun saya tidak akan tinggalkan dan saya akan selesaikan. Itu. Jadi soal Mesias, Yesus yang menjadi juru selamat, itu sudah clear. Jadi yang mati di atas tiang salib ini, yang mati di atas tiang salib, yang mati di atas tiang salib ini, Bung, yang mati di atas tiang salib ini orang terkutuk. Dengar dulu. Panjang kali khotbahnya tapi tidak ada poinnya. Yang mati di atas tiang salib ini orang terkutuk atau orang jujur? Kau dengar dulu. Jadi apologet kita sudah menjelaskan Anda. Oke. Jadi ini sudah clear. Anda tidak perlu buka Alkitab. Fakta sejarah sudah menyatakan bahwa Yesus apa itu mai baca? Gelek berjalan gini. Apa kau? Lucu kau tuh bicara tapi ini yang dibahas. Anda itu Yang mati bodoh. di atas tiang salib ini orang terkutuk atau orang benar? Iya, kan sudah ada dalam Yesaya pasal 53, kutukan kita, penyakit kita yang dia ada ditanggung. hubungannya dengan itu. Dia diremukan. Cempedak, enggak ada hubungannya itu. Dia diremukan. Benar-benarnya kita diselamatkan. Muhammad Rasulullah. Bacalah Yesaya pasal 53 biar Anda pintar. Kenapa kitabnya orang Yahudi Sudah ada diperkosa begitu nubuatan. sekali? Anda yang kurang baca. Bacalah. Jadi Yesus ini orang terkutuk. Kutuk kita yang ditanggung kepada dia. Sejak kapan? Kutuk Baca Anda Yesaya pasal 53. Iya, kalau di situ berbicara Israel. Kalau Yesaya 53 itu bercerita tentang Bani Israel atau bercerita tentang Roma Yunani? Anda tidak perlu bantah. Yesaya 53 itu Tidak bercerita perlu. tentang Bani Israel atau bercerita tentang Roma Yunani? Ya, Ya, rasul-rasul apa? dengan Yesus itu orang mana? Ayo. Gundul. Kurangi makan pararang, makanya ini otak sungsang kayak gini. Yesaya 53 itu bercerita tentang Bani Israel. Tidak ada cerita-cerita di situ. Oke, Al-Quran saja menjelaskan bahwa semua nabi itu berasal dari Israel. Yang khusus. Dompa lakar domba pemakan ban mobil. Mana Al-Quran saja ada? tidak menjelaskan bahwa Muhammad itu nabi. Mana ayatnya, ayo? Cempedak basi. Udahlah. Udah lanjut yang lain. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak. terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Itu Muhammad itu Bro. dari mana, Gundul? Bro, Muhammad itu punya tubuh. Kristen, Sedangkan roh Kristen. kebenaran itu roh, tidak berwujud. Oke. Ten, ini bukan gereja di mana tempat kalian untuk berdusta-dusta. Di sini orang-orang waras. Jadi janganlah Mualaf, berkata-kata mualaf. yang tidak. Lah justru dari tadi Anda ngomong tak apa-apa yang dikisahkannya. Masuk akal pun tidak. Iya, mudah-mudahan pun Anda tidak. sadar masuk Kristen semua. Waduh. Kecuali Pak Bombong bisa terbang dari Timika sampai ke Makassar ndak pakai celana dalam, baru kemudian orang bisa masuk jadi Kristen. Aduh, mimpi. Itu orang Makassar itu banyak itu jadi Kristen tuh. Yesus yang panggil sendiri. Mimpi. Oke. Dan Mimpi. Tuhan bilang, mimpi. aku yang mencari kamu. Oke. Wih. Jadi Tuhan Yesus yang kayak memilih, pemulung saudara. kok cari apa, Tuhan cari yang akan pemulung. mencari. Tidak seperti Allah lain, saudara. Ya. Kalau Anda percaya kepada Sang Firman, Yesus, Isa Al-Masih, Anda akan diselamatkan.
Bahkan wanita-wanita di dalam masjid dia ada di garis belakang, tetapi di dalam Yesus dia harus ada di depan, saudara. Ada Tadi dia Kristen pakai yang rok mini menghargai dia di wanita. depan. Ki. Kalau dia di depan, kalau Oke. dia di belakang, rok mininya tidak berfungsi. Oke. Dia di depan supaya semangat, tidak Oke. ngantuk yang di mimbar, makanya dia di depan. Jadi paling kalau Kristen dia yang bisa datang terlambat, ini menghargai yang di wanita. yang di belakang maju ke depan, maju ke depan. Tahuan dia. Ada amin, saudara. Tahuan. Iya. Rangin. Jadi, Kencangan kipas angin. jadi Yesus yang bisa mengangkat derajat wanita, saudara. Di Muslim, di Islam tidak Mana ada. dalilnya? Mana Wanita dalilnya? selalu Mana hancur. dalilnya? Mana dalilnya? Wanita selalu hancur di dalam Mana Muslim. dalilnya? Mana dalilnya? Ibadah pun harus ada di garis belakang. Dia Mana diinjak-injak. dalilnya? Harus mana beristri dalilnya? 1, 2, 3, 4. Cuma Yesus saja yang melarang. Harus 1 istri. Oke. Ini orang tidak bisa diajak diskusi Cuma percuma. orang Kristen saja yang bisa menghargai derajat wanita. Tapi di Bebel, Bang. Halo. Di Bebel. Kan Bahkan naik, Tidak ada ada. ayat. Justru ajaran Yesus. Ada orang Bunda. di dalam Bebel itu istrinya Anda 700. bisa Gimana itu, dihargai Bang? hanya cuma ada di dalam Kristus, saudara. Bang Awal. Di Bebel itu ada orang istrinya 700, gundiknya 300. Gimana itu, Bang? Itu Raja Salomo. Raja itu bebas. di Bebel. Itu raja. Kalau seorang raja itu bebas. Oke. Cuma Islam kan kasih nabikan semua ya. Itu bebas ya. Urusan Anda. Kau tahu tidak kenapa di dalam Kristen itu diharuskan satu konon katanya? Itu untuk Harus siapa? satu. Kita harus Itu menghargai bukan wanita. untuk orang Derajatnya Kristen. sama. Itu hanya Bunda diperuntukkan bagi harus gembala. tinggalkan Islam. Dan kenapa doktrin itu menancap hingga ke darah daging dan tulang sumsum kalian? Karena apa? Sakit hatinya Paulus ketika Paulus itu mencintai anak seorang rabi dan dia ditolaknya. Saya itu kasihan para wanita itu di dunia juga diinjak-injak, di surga juga diinjak-injak. Alah, kalau cuma hanya cerita-cerita begini ini tidak ada Kasihan gunanya. sekali. Justru kau yang kasihan. Itulah. Bukan, kita menghargai kenapa. wanita ini. Kita bahas Bunda, penyaliban. cepat Kalau murtad, mau Bunda. berdebat, keluarkan dalil-dalil, tidak perlu lalu berkata begono begini. Kalau di dalam kitabmu sendiri pun dengan jelas terpampang di mana kemaksiatan itu mesti dilakukan. Tidak ada, saudara. Tidak ada. Ini Kau pernah bahas baca isi Kawin kitabmu atau kawin tidak? kontrak itu hanya ada di Islam, saudara. Matamu koyak, Oke. di mana ada Islam itu? Mana ada Inilah Kristen? Kristen kalau sudah kalah begitu dia. Bukan, kawin kontrak kan sudah jelas itu. Ajaran siapa? Gimana? Kembali aja di Gimana? temanya itu. Yesus tidak disalib. Sudah, Alkitab itu sudah 100% Jelas-jelas. menceritakan Kalau tentang memang Yesus itu. tidak benar disalib. Yesus itu yang disalib, maka jam berapa Yesus itu Tuhan disalib? mau menyelamatkan manusia, tenang. saudara. Sudahlah kau bacot melulu. Oke. Dengarkan. Jam berapa Yesus itu disalib? Jikalau memang Yesus itu disalib, maka katakan pada kami. Yesus dengan mengasihi jam Anda pastinya. mualaf, mengasihi suma. Alah, Tuhan alah, Yesus itu alah, mengasihi alah. semua, saudara. Iya jam Anda berapa? Jam harus berapa? datang kepada Jam dia. berapa? Kami tidak perlu dikasihi. Ngapain dikasih-kasih? Tidak. Jam Kami berapa senang disalib? karena Anda baca Jam 12 Alkitab, atau jam biar Anda 9? paham, saudara. Sudahlah, Semoga jawab Anda dulu, dapat hidayah jawab masuk dulu. Kristen. Jawab dulu. Itu jam berapa? Biar kami masuk Kristen jam berapa? Tak sabar kami mau Semoga masuk Kristen. Anda nih. dapat hidayah masuk Kristen semua, saudara. sering ini Tuhan bahaya. Yesus mengasihi Anda. Inilah kalau mulut sandal jepit Oke. begini dia, mulut segitiga. Hei, Ya, bukan. Bukan, itu saudara. jemuran kalian sembah. Itu akibatnya jadinya Mualaf. begini. Ditanya Mualaf jam Musa. berapa Yesus itu disalib, Ten? Jam 12 Sudah. kah atau jam 9? Itu yang kami Ya, saya tanyakan. jelaskan. Biar kami Yesus- masuk Kristen ini. Oh, dia menjelaskan, Iya. dia menjelaskan. Jam-jamnya itu sudah jelas. Kapan Yesus ditangkap, kapan Yesus disiksa, kapan Yesus disalibkan, mati. Tapi yang tidak ada jelas itu, Anda harus sholat Iya, misalnya ini jam jelas. sekian, sholat maghribnya jam sekian. berapa? Itu Karena tidak ada menurut di dalam Markus, jam Al-Quran. 9. Menurut Halo? Markus jam 9, tapi menurut Yohanes jam 12 itu pun masih dalam keadaan persiapan Paskah. Persiapan, belum ada penyaliban.
Kami mau masuk Kristen ini. Kalau kau bisa menjabarkan dengan pasti jam berapa Yesus disalibkan dan jam berapa hari apa pula Yesus itu ditangkap. Sudah jelas dalam Alkitab yang Iya, tidak ada di itu mana? Di 5 dalam waktu. Alkitab, dalam Alkitab yang mana? Yang mana? 5 waktu dalam Al-Quran itu tidak ada, itu Adalah masalahnya. keluarkan saja Anda ini. sholat Ini- 5 waktu ini, itu tidak ada ini di pemakan. sholat ini. Saya injilin. Silakan Oke. bagian. Kira-kira Elo. kamu percaya Yesus disalib? Anda mau bicara Kira-kira sama Anda orang percaya Kristen tidak Yesus- perlu. Yesus Anda disalib? kalau Anda tanya sama Saya ateis tanya, boleh. kira-kira Anda percaya tidak Yesus disalib? Tidak perlu baca Alkitab, baca Saya sejarah. nggak baca, saya nanya. Oke. Kira-kira Yesus disalib menurut Anda? Atau menurut Bible? Anda saja, Anda tanya sama ateis saja. Kalau kita sudah kelak itu. Saya tanya, menurut Yesus Anda, lahir. kira-kira Yesus disalib? Benarkah Yesus disalib? Yesus lahir, Yesus disiksa, Yesus disalib, mati, Yesus dikuburkan, dikutuk. bangkit, naik ke Dikutuk. surga. Itu Alkitab, Injil sudah mencatat. Iya, Anda iya, tanya betul, sama betul, ateis betul. saja. Yesus juga dikutuk itu. Anda sudah jelaskan tadi, kutukan kita yang ditanggung, saudara, dosa Tidak, kita. Yesus ini yang dikutuk, terkutuklah Yesus. Ya, itu kan sudah jelas. Sedangkan di Masalah. ayat Justru lain, Bang, dengarkan coba. dosa-dosa Sedangkan Anda. di ayat lain, orang-orang yang terkutuk kekal di api neraka. Jadi Yesus ini Saudara. masuk neraka. Mana Anda pilih? Saudara. Dua pilihan. Halo. Yesus disalib atau Yesus dikutuk masuk neraka. Yesus berkata bahwa kunci surga dan dunia Coba, sudah coba. ada di tangan saya. Yesus saudara. dikutuk atau Yesus disalib atau Yesus masuk neraka? Dosa Kamu saudara, pilih. kutukan saudara ditanggung sama dia. Di saudara. mana di sini Cuma dikatakan manusia kudus Yesus yang bisa terkutuklah menanggung Yesus dosamu, saudara. dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Di 1 Korintus 12 nomor 3. Lalu di Matius 24:41 orang-orang yang Anda terkutuk jangan terlalu menyala di dalam baca-baca terlalu api banyak. neraka. Kamu dua Anda pilihan di sini. Yesus disalib, oke. Yesus terkutuk, iya. Yesus masuk neraka kalau gitu. Jadi, saudara, Kok jadi? Gimana jadi masuk loh, neraka? kan Al-Quran kan bilang dia sudah naik ke surga masa Kok lari ke Al-Quran? Ayo. Gimana nih? Nah, katamu kan Yesus terangkat ke surga. Anda percaya Berarti Yesus masa ke neraka. disalib. Anda percaya Yesus dikutuk. Anda tidak mau percaya Yesus masuk neraka. Karena Yesus mengatakan Anda kan- orang-orang yang terkutuk menyala ke dalam api neraka dan kekal. Kutukan itu yang ditanggung oleh Tuhan Yesus, saudara. Di mana dikatakan di situ kutukan itu ditanggung oleh Tuhan Yesus? Di mana? Iya, cuma semua ditanggung oleh Gusti Yesus, saudara. Siapa Gusti? Gusti itu tetangga saya, penjual toge. Iya, terserah. Gusti namanya. Mantap. Kamu pilih dua, Yesus yang disalib dan terkutuk. Anda harus terima juga Yesus masuk neraka. Karena ayatnya Jadi, ada. Tuhan Yesus Kok mengasihi jadi? saudara. Halo? Anda harus bertobat. Gimana mau bertobat? Yesus sendiri bertobat. Oh, tidak. Ini Kristen apa ini? Dia itu memberikan contoh yang baik. Gimana mau memberikan contoh sendirinya? Di atas bukit dia berdoa. Anda baca saja di dalam Kalau Al-Quran memberikan bahwa contoh, Bang, Isa- di lapangan yang luas yang banyak orang. Ini loh contoh-contoh berdoa. Dia sembunyi. Naik sendirian semalaman di atas bukit berdoa sendirinya. Siapa yang melihat? Nah, itu nanti dipertanyakan siapa yang melihat itu sehingga ada tertulis di Bible. Ya, dia kan punya murid, dia cerita. Kan nggak ada yang lihat. Ya, kan ada murid-muridnya. Kan berarti Yesus bohong gitu. Karena Oh, Yesus bukan. sendirinya di atas bukit. Kecuali Yesus tidak punya murid. Yesus punya murid Iya memang itu. ada muridnya cuma sendiri. Ada- Dia katakan sendirian. Cuma siapa yang lihat? Makanya kan dia bisa cerita sama murid-murid. Oh iyalah, aduh. Anda ini gimana sih?
Kan itu. Jadi, brother, Yesus punya murid Bingungnya, itu ada gimana mau golongan pertama 12, mengkristenkan ada orang? golongan 70. Anda sendiri yang tidak paham Bible. Mending saya kristenkan kau. Murid Yesus itu ada golongan 70, ada golongan 12. Banyak. Jangan Pakai pikir golongan 12 lagi. saja. Jadi Yesus itu menceritakan semua tentang apapun yang Apanya terjadi. Yesus? Dan Tuhan Lukas Yesus itu muridnya berjanji, juga. begini Tuhan Yesus berjanji, aku tidak akan membiarkan engkau sampai akhir zaman, saudara. Jadi kebenaran firman kita tidak bisa menutupi dengan berbagai macam cara bagaimanapun. Ya, dia akan menyertai. Oke. Jadi Tuhan Yesus mau Ngomong dia mau apa mengasihi orang ini? siapa saja. Itu dia tidak perlu. Betul. Kita tidak perlu bermusuh-musuhan di sini. No, menyertai Tapi- nenekmu, menyertai nenekmu. Ya, Bunda, Menyertai. Bunda Anda akan diinjak terus kalau di Muslim. Ya, Kau ini gini katanya Yesus ya di Yohanes ya. di Yohanes 7 21 di Matius 7:21 23. Enyahlah kau, siapa namamu kah? Enyahlah kau awal kampret. Engkau sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak mengenalmu. Enyahlah kau. Kau akan diusir Yesus. Kau yang akan diusir. Ya. Kalau kami nggak ada. Jadi Bunda, orang punya pelayanan begini. Orang punya pelayanan, motivasinya duit, motivasinya cari nama. Kenapa? Kau jawab Itu dulu Tuhan itu. tidak Kenapa? mau. Kau jawab dulu. Kenapa kau diusir Yesus? Bang. Kenapa kau diusir? Ya, saya Berarti itu kan mau ajaran yang kau jelaskan. yakini itu gabrul salah. Karena Yesus, Ya, Yesus jadi- itu. Ya tunjukkan di mana Yesus mengajarkan penebusan dosa. Tunjukkan itu. Pertanyaan tadi itu kau belum jawab. Mana Yesus mengajarkan Bukan, penebusan sudah dosa jelas. waris? Saya sudah Mana kasih Yesus tahu mengajarkan Daniel tadi, kekristenan? Kejadian pasal 3 ayat 15. Lari Oke. si kampret ke Jadi kejadian. Musa menulis tentang dirinya, dia sudah menjelaskan. Kalau kamu Wih, percaya kepada Musa, Musa tentunya menulis kamu tentang juga diri. percaya menerima aku. Orang. Itu kan kata Kota Yesus sengkel elah sendiri. Iya Enggak. kan? Entahlah otakmu itu bang. Terlalu banyak makan babi jadi otakmu inilah. Babi itu enak Keracunan Bunda. doktrin. Ayo rasa sedikit lah. Ya karena kau pemakan haram, kau pengikut Paulus, kata Paulus. Semua Bukan, jangan ciptaan makan Tuhan unta baik, saja. Sekali-kali tidak ada yang makan haram. babi Ya, lagi. kalau kau makan haram kau bang, makanya otakmu beginilah agak-agak miring sedikit. Ya, sebenarnya unta juga larang sih haram. Cuma tidak apa-apa Kenapa lah. kau makan yang haram? Kenapa kau makan yang haram? Kenapa? Unta juga Karena kau larang. pengikut haram itu. Paulus. Unta juga larang Bunda. Di dalam imamat Nah itu aturannya. Masalahnya begini, perjanjian lama nempel di biblosmu, perjanjian lama nempel, itu aturan masih ada. Coba Kata Lukas, sekali-kali Lukas makan 16, daging babi, 17. enak sekali Bunda. Silakan Pak De. Orang stres. Dia. Pak dia tuh nggak ada gambarnya. Doktrin karena banyak makan lemak babi, doktrinnya sudah menjalar di otaknya. Bagus Bunda. Kalau mau sehat, Ya. coba sekali-kali makan babi. Enak itu. Babi itu makanan haram, makanan menjijikkan. Coba baca Yesaya. Babi dan Unta tikus juga. binatang yang menjijikkan, dipersembahkan untuk dewa-dewa. Itu makananmu itu. Babi Unta dengan juga. tikus disejajarkan, Unta binatang juga menjijikkan. haram, Yesaya Bu. baca. Unta, lele yang biasa makan itu pecel lele. Itu juga haram. Dasar. Lanjut Guru. Kelinci juga haram di dalam imamat pasal Kau tahu 5. tidak yang tengah viral saat ini ya, bahwasanya apologet Kristen yang senang memakan babi itu, mereka ya menjadi kelakuannya macam babi, yang dimana babi itu akan merangsang apabila mana dia harus menjadi lawan sesama jenis dulu. Nah sekarang tuh Mualaf. rombongan Mualaf, kalian lagi kenapa pada di kena Islam HIV. mengharamkan babi? Kenapa? Dan itu ya takutnya nanti sama macam kalian penyuka burit gitu. Tidak. Penyuka Kenapa burit. Islam itu melarang babi? Iya, takut nanti macam kalian kalau kami makan babi nanti kelakuan kami macam kalian penyuka burit itu apa kau tidak tahu ya bahasanya debater Kristen saat ini lagi pada kena HIV.
gara-gara Jadi- kalian main sesama kalian, sesama jenis. Gara-gara pengaruhnya dari babi itu tadi. Karena dari semua binatang, ya semua binatang hanya babi lah yang LGBT. LGBT. Jadi babi LGBT. Nah, oleh karena memakan babi itulah perilaku kalian sama seperti babi.